Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dunia dalam dari tabut mendalam primordial. Qianye Yinger diselimuti oleh cahaya yang sangat pekat. Aura energinya yang dalam sangat murni dan bersih tetapi juga membentuk pusaran yang sangat keras di sekelilingnya. Pusaran energi yang menyelimuti ruang 5 km di sekitarnya. Yunce merasakan perubahan aura Qianye Ying. Dia telah menyempurnakan hampir setengah dari Ultimate World Pellet kedua. Ini terjadi jauh lebih cepat daripada yang terakhir kali, ketika dia membutuhkan waktu setengah tahun penuh untuk menyempurnakan pelet pertama. Namun, kecepatan ini adalah sesuatu yang sudah diprediksi oleh Yunce. Dalam waktu setengah bulan, Qianye Yinger akan berhasil menyempurnakan pelet dunia liar yang kedua. Begitu itu terjadi, dia pasti akan menjadi kekuatan terbesarnya. Bahkan jika dia menghitung leluhur Yama dan Iblis Yama, dia tidak mengganggu Qianye Yinger. Sebaliknya, Yunce memegang tangan Heling saat dia membawanya ke area lain dari Primordial Mendalam Ark. Dunia di dalam Primordial Mendalam Ark sangat jarang dan tandus. Sangat jarang untuk melihat tanaman dan bunga, dan binatang buas yang muncul sesekali akan selalu menjadi hewan tingkat rendah. Untuk mengurangi konsumsi energi Primordial Mendalam Ark, Yunce tidak pernah mencoba menciptakan lingkungan yang lebih subur. Sebaliknya, dia hanya menjaganya agar tidak runtuh. Dia secara alami menyimpan sisa energi untuk lompatan dimensional jika mereka terjebak dalam situasi yang buruk. Heling, kata Yunce lembut sambil menatap lurus ke depan, kamu pasti berpikir aku menjadi sangat menakutkan sekarang. Bibir Heling sedikit terbuka tapi dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, jadi dia tidak menjawab. Saya dulu menghormati setiap kehidupan. Gunakan untuk menghargai nasib setiap orang yang hidup. Namun saat ini, saya hanya melihatnya sebagai salah satu dari dua hal. Entah itu alat yang berguna atau sampah yang tidak berguna. Bahkan ketika saya berhadapan dengan musuh yang saya benci di masa lalu, saya tidak pernah membunuh dengan cara yang kejam atau menyiksa mereka sampai mati. Aku juga tidak membiarkan diriku kehilangan rasa kemanusiaanku, ketika aku melawan musuhku. Tapi hari ini, saya bisa menyiksa 3 leluhur Yama dengan cara yang paling kejam, bahkan tanpa mengedipkan mata. 3 orang yang saya bahkan tidak punya satu keluhan pun terhadapnya. Saya menyiksa mereka dengan cara yang membuat mereka merindukan kematian selama 6 hari berturut-turut, tetapi tidak ada sedikit pun keengganan di hati saya. Saya pernah memandang menyelamatkan alam dewa dan alam semesta sebagai tugas yang harus saya penuhi. Dan aku berharap itu akan menjadi kemuliaan rumah tanggaku, sesuatu yang akan melindungi kami selamanya. Tapi sekarang, aku haus melihat alam dewa meratap kesakitan dan putus asa. Namun saya bahkan tidak merasa takut sedikit pun dengan apa yang telah saya alami, dan mungkin itu adalah hal yang paling menakutkan. Yunce perlahan menutup matanya. Bakatnya luar biasa dan dia memiliki masa depan yang beragam, masa depan yang pasti akan menembus semua batasan zaman saat ini. Namun dia kehilangan satu komponen penting. Dia tidak memiliki ambisi untuk mengembangkan bakatnya, sesuatu yang sangat dia butuhkan. Senshi telah mengatakan hal yang sama kepadanya bertahun-tahun yang lalu, dan begitu pula Xia Qingyue. Bahkan Kaisar Iblis Pemalu Surga telah mengucapkan kata-kata itu padanya. Dia mengerti apa yang ingin mereka sampaikan kepadanya, tetapi keinginan dan aspirasi seseorang tidak mudah diubah. Di sisi lain, jika surga abadi Dewa Kaisar tidak menarik kembali kata-katanya setelah Kaisar Iblis Pemalu Surga pergi dan 3 wilayah dewa tidak bertindak melawannya karena takut,
maka itu akan menjadi bahagia selamanya setelahnya untuk semua orang yang terlibat. Yunche akan kembali ke Blue Polestar bersama Jasmine dan bahkan jika dia kembali ke alam dewa, itu hanya mengunjungi alam Song Salju atau Sensi. Bahkan jika Yunche benar-benar menembus batas zaman saat ini dan melampaui bayi jahat, kekhawatiran semua pembangkit tenaga listrik di alam dewa tidak akan pernah terjadi, karena itulah sifat asli Yunche, keinginan dan keinginan terbesarnya, dan itu tidak akan pernah berubah. Namun, ketakutan mereka terhadap bayi jahat dan pertumbuhan Yunche di masa depan menyebabkan mereka menunjukkan taring kejam mereka pada sang Mesias yang baru saja memenuhi tugasnya. Mereka tidak pernah dalam mimpi terliar, membayangkan bahwa ketika Yunche dipaksa mengejar kekuatan, dia akan menjadi monster yang begitu mengerikan. "Tuan," kata Heling sambil memandangnya. Pupil hijaunya bergetar dan suaranya yang lembut seringan dan sejuk seperti angin. "Ini bukan salahmu. Tidak ada satu pun yang benar. Bahkan jika kamu akhirnya menghancurkan 3 wilayah dewa di masa depan, kamu hanya menarik belas kasihan yang telah kamu tunjukkan kepada mereka sebelumnya." Mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut roh kayu. Yunche tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Dia tersenyum sambil menatap wajah cantik Heling. Ekspresinya sedikit bingung saat dia berbisik padanya, "Sebenarnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Karena kamu, Honger, dan Yuer masih ada di duniaku, aku tidak akan pernah meninggalkan sisa-sisa kemanusiaanku yang terakhir." Kata-katanya telah menarik perasaan bingung di hatinya. Bibir Heling sedikit terbuka saat kabut halus turun ke mata Zamrud yang indah itu. Heling telah menyaksikan perubahan yang terjadi dalam diri Yunche selama beberapa tahun terakhir. Saat ini dia memancarkan kekuatan yang sangat gelap dan menindas. Sampai pada titik di mana bahkan orang-orang seperti Yan Tianxiao akan melangkah dengan sangat hati-hati di sekitarnya. Hanya ketika dia berbicara dengan Honger, Yuer, atau dia masih selembut yang dia ingat. Mungkin, ini adalah satu-satunya kelembutan dan kehangatan yang masih tersisa di dalam dirinya. Mata dan senyuman yang ditunjukkan Yunche padanya tidak gelap atau suram sama sekali. Faktanya, mereka bahkan tidak mengandung sedikit pun rasa dingin. "Mari kita berkultivasi ganda. Aura roh kayu murni Anda pasti akan membantu pemahaman saya tentang hukum ketiadaan. Pada saat yang sama, ini juga akan membantu pertumbuhan kekuatan spiritual Anda. Faktanya, ini mungkin membantu Sky Poison Pearl memulihkan kekuatan racunnya lebih cepat." Heling menunduk, bingung, dia tidak berani menatap tatapannya. "Ini akan mempercepat proses balas dendam kami. Namun, kamu tidak akan pernah menjadi alat bagiku, kamu akan selalu menjadi bagian hidupku. Ini terjadi pada saat hidup kita terhubung, dan itu tidak akan pernah berubah, tidak sampai kita mati." Riak lembut menyebar ke seluruh hatinya tanpa henti dan tanpa suara membawa semua kekhawatiran, ketakutan, dan keraguannya. Dia mengangkat kepalanya yang halus dan menatap langsung ke mata Yunche, matanya yang indah bersinar terang, seolah-olah semua bintang di alam semesta berkumpul di dalamnya. Dia sangat menyukainya saat Yunche mengucapkan kata-kata seperti ini padanya. Sungguh suatu kegembiraan, yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Yunche tiba-tiba mengulurkan lengannya dan cahaya putih suci tampak bercampur dengan cahaya viridian saat bersinar dari jari-jarinya. Setelah itu, cahaya dengan cepat mulai menyebar dan memenuhi area sekitarnya, menyebabkan aura kehidupan yang pekat memenuhi udara. Bola roh kayu kerajaan yang diberikan Helin kepadanya telah menghilang ketika dia memicu keajaiban kehidupan ilahi kembali ke bintang kutub biru,
namun dia masih menyimpan semua kenangan yang terkandung di dalamnya dan sebagian energi roh kayunya. Semua vegetasi di area tersebut langsung bergoyang saat dedaunan hijau bermekaran di pepohonan dan menutupinya di bawah naungan. Bunga-bunga itu bermekaran penuh dan seolah-olah mereka telah dipindahkan ke dunia yang sama sekali berbeda, dunia fantasi fana, hanya dalam sekejap mata. Penglihatan Heling menjadi kabur. Satu-satunya hal yang mewarnai dunianya selama bertahun-tahun yang dihabiskan di wilayah ilahi utara dan alam dewa awal mutlak adalah abu-abu, kegelapan suram, dan darah segar. Jadi dunia di depannya tampak seperti mimpi yang jauh. Ah! Dia menangis bingung tetapi pinggangnya yang ramping dan halus telah dipeluk. Setelah itu, dia terjatuh ke lengan Yun Che sebelum dia dengan lembut mendorongnya ke bawah di tengah ladang bunga yang mekar. Jantungnya berdebar kencang dan tatapannya berubah bingung dan mengelak. Dia bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya saat dia menggeliat, masih bingung. Suara dan gambaran yang dia saksikan secara tidak sengaja kini terlintas di benaknya tanpa sadar, menyebabkan tubuhnya lemas dan napasnya menjadi kasar. Apakah kita akan memulai kultivasi ganda? Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi napasnya semakin kasar dan seluruh tubuhnya berubah warna menjadi merah muda cerah. Qianye Yinger, permaisuri iblis kecil, Feng Shue'er, Chu Yue-chan, Chang Yue, Su Linger, si kembar Feng Hanyu dan Han Sui, gambaran itu membanjiri pikirannya dan dia tidak dapat menekannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Meskipun Yun Che belum hidup lama, dia sudah mencicipi berbagai macam wanita. Namun, gadis roh kayu yang tergeletak di bawahnya begitu cantik hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Dia memiliki wajah yang sangat cantik yang tampak seperti dianugerahkan kepadanya oleh dewa. Terlebih lagi, kecantikannya berbeda dari semua wanita lain yang pernah bersama Yun Che. Dia cantik dalam sikap yang lembut dan rapuh, seperti mekarnya bunga pertama di musim semi, seperti sayap kupu-kupu yang baru terbentuk yang baru saja merangkak keluar dari kepompongnya. Tidak, kata Yun Che sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak menyadarinya, tapi suara dan tindakannya menjadi jauh lebih lembut dari sebelumnya. Pertama, aku akan menjadikan Helingku menjadi Linger kecilku, seseorang yang menjadi milikku dan milikku seutuhnya. Alam Song Salju, alam es Phoenix, danau surgawi Netherfrost. Kakak, aku datang menemuimu. Mu Bingyun berlutut di tepi danau surgawi saat dia melemparkan beberapa bunga roh bulu es yang baru mekar ke dalamnya, matanya yang sedingin es diam-diam mengamati bunga-bunga itu melayang di kejauhan. Itu adalah bunga yang paling disukai kakak perempuannya ketika dia masih hidup, namun, dia tidak pernah tahu alasan mengapa kakak perempuannya tiba-tiba menjadi begitu menyukainya. Kakak, hanya setelah kamu pergi, semua orang mengerti betapa pentingnya kamu bagi sekte ini, bagi seluruh Snow Song Realm. Baru setelah saya menggantikan tahta Anda, saya benar-benar memahami betapa luar biasa Anda. Dia memejamkan mata sedingin es saat rambut panjangnya dicelupkan ke dalam danau, menimbulkan riak melankolis di permukaan air. Dia dengan lembut berbisik, "Kak, kamu adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku. Aku membawa Yun Che ke sini, tapi dialah yang membawamu pergi dari kami. Meski begitu, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa memaksa diriku untuk membencinya, karena dia adalah orang yang kakak cintai. Kakak sangat mencintainya, jadi bagaimana aku bisa benar-benar membencinya? Sebaliknya, setiap tahun, setiap hari, aku mendapati diriku merindukannya. Hal yang paling saya takuti adalah saya akan mendengar berita kematiannya." Dia dengan lembut menggumamkan kata-kata itu,
seolah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Kakak, saat kamu masih hidup, kamu menggunakan hidupmu dan masa depan Snow Song Realm untuk melindunginya. Dan kamu masih mencoba yang terbaik untuk melindunginya di dunia orang mati, bukan? Kematian mendadak Musuanyin yang cantik telah membuat Snow Song Realm kehilangan pilar kekuatan terbesarnya. Jika bukan karena peringatan keras yang diberikan Kaisar Dewa Bulan kepada semua orang saat itu, Snow Song Realm sudah lama dikerumuni oleh dunia bintang yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini atau menyelesaikan masalah lama dengan mereka. Tingkat kultivasi dan ketenaran Mu Bingyun jauh lebih lemah daripada Mu Suanyin, jadi setelah dia mewarisi tahta dan posisi Mu Suanyin dalam sekte, dia mendapat tekanan dari semua sisi. Namun, semakin sulit keadaannya, semakin sedikit kelemahan yang bisa dia tunjukkan. Dia sebelumnya selembut dan selembut awan, tapi sekarang, dia harus memaksakan dirinya untuk bersikap dingin, tegas, dan bahkan tanpa ampun. Satu-satunya saat dia bisa menunjukkan kelemahannya sepenuhnya adalah ketika dia sendirian dengan saudara perempuannya di tempat ini. Dia tidak tinggal lama. Setelah bunga roh bulu es yang terakhir melayang keluar dari pandangannya, Mu Bingyun perlahan bangkit. Dalam sekejap mata, kabut di matanya menghilang dan satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa dingin yang mengerikan. Ketika dia kembali ke wilayah suci Ice Phoenix, tetua kedua Mu Tanzi sudah menunggu di luar aulanya. Ekspresinya sangat serius dan dia dengan cepat mendekati Mu Bingyun sambil berkata, "Master Sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi. Hal yang kami khawatirkan selama beberapa tahun terakhir akhirnya terwujud." Mu Bingyun menghela nafas muram tetapi ekspresi wajahnya yang cantik tiada taraf, yang tampak seperti diukir dari es, tidak berubah sedikit pun. Apakah wilayah utara atau wilayah selatan? Ada 3 binatang buas Divine Sovereign yang sangat kuat di alam Song Salju. Mereka adalah penguasa dari semua binatang buas yang sangat besar di alam bintang. Mereka menguasai 3 wilayah, masing-masing wilayah timur, selatan, dan utara. Ketika Mu Suanyin memerintah Snow Song Realm, ketiga penguasa ini telah ditekan oleh kekuatannya, jadi mereka dengan patuh tunduk padanya. Bukan saja mereka tidak berani menginjakkan kaki di wilayahnya sendiri, tapi mereka bahkan dengan patuh mengatur wilayah yang mereka pimpin dan menjaga agar semua binatang buas tetap berada di jalurnya. Ketika binatang buas yang dalam mengamuk sedang terjadi, binatang buas yang mendalam dari penguasa ilahi di wilayah timur telah menyerbu keluar dari wilayahnya dengan marah, tetapi ia telah dibakar oleh Huo Poyun dari alam Dewa Api, yang telah bergegas ke alam Song Salju untuk demi Mu Feixue. Tapi sekarang Snow Song Realm telah kehilangan Mu Suanyin, 2 binatang buas Divine Sovereign yang menguasai utara dan selatan tidak lagi puas untuk tetap berada di bawah pengawasan Sekte Divine Ice Phoenix. Wilayah selatan, jawab Mu Tanzi. Mu Bingyun menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika itu adalah binatang buas penguasa ilahi di wilayah selatan yang memberontak, mereka masih memiliki kekuatan untuk menekannya dengan paksa. Sekte Tuan, apakah kita benar-benar tidak akan meminta bantuan dari alam Dewa Bulan? Mu Tanzi bertanya. Jika itu hanya satu binatang buas tingkat menengah Divine Sovereign, kita masih bisa membunuhnya dengan kekuatan gabungan kita. Tapi binatang buas yang sangat besar di bawah komandonya berjumlah jutaan. Biarpun kita bisa menekannya, kita pasti akan menderita kerugian besar. Jika sesuatu terjadi di wilayah utara. Tidak, saat dia mendengar 3 kata alam Dewa Bulan, aura Mu Bingyun berubah dingin dan kata-katanya menjadi dingin dan kasar. Bahkan jika Ice Phoenix menemui akhir yang pahit, kami tidak akan pernah meminta apapun dari alam Dewa Bulan.
Jika ada yang berani menentangku, mereka akan segera dikeluarkan dari sekte. Kirimkan transmisi suara ke sesepuh agung. Minta dia untuk mengurus sekte tersebut. Raja ini secara pribadi akan melakukan perjalanan ke selatan, juga, sembunyikan berita ini sebaik mungkin. Kami tidak ingin menimbulkan kepanikan. Mutanzi pergi untuk melaksanakan perintahnya, tapi matanya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun alam dewa bulan telah memperingatkan seluruh alam dewa, dunia masih mengasosiasikan Snow Song Realm dengan kata dosa karena Yun Ce dan Musuanyin, yang telah membantu Yun Ce melarikan diri. Bagaimana masa depan Snow Song Realm? Bahtera mendalam primordial. Angin sepoi-sepoi bertiup di bawah dedaunan hijau. Heling mengenakan jubah awan berwarna hutan lebat saat bersandar di dada Yun Ce. Kakinya, yang seputih batu giok porselen, menonjol dari gaunnya dan betisnya yang indah bersandar pada rumput. Dia menyukai momen keheningan damai yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Perasaan damai dan hangat yang belum pernah dia alami sebelumnya menyelimuti dirinya dan diam-diam dia berharap waktu akan membeku, bahwa momen ini akan bertahan selamanya. Yun Ce menatap ke kejauhan sambil memikirkan sesuatu. Pada suatu saat, dia meletakkan tangannya di paha batu giok heling, jari-jarinya membelai daging halus dan kenyal itu. Jika ini yang terjadi pada Qianye Yinger, dia pasti sudah menamparnya minggu depan sekarang. Tapi Heling tidak melakukan perlawanan apapun. Dia hanya menggigit bibirnya saat dia membiarkannya menjelajahi tubuhnya secara sembarangan. Terkadang, dia diam-diam menoleh untuk melihat Yun Ce. Namun kini, sepasang mata berair indah itu telah mengalami perubahan halus. Dia tidak lagi memandangnya dengan lemah lembut sebagai tuannya. Sebaliknya, dia sekarang memandangnya dengan penuh kasih sayang, seperti yang dilakukan seorang kekasih. Bertentangan dengan harapan Yun Ce, pemahamannya tentang hukum ketiadaan sepertinya tidak membaik bahkan setelah dia berkultivasi dengan Heling selama 6 hari. Sebaliknya, aura Heling lah yang secara diam-diam mulai mengalami perubahan yang aneh dan misterius. Mata zamrudnya telah mengalami perubahan paling mencolok, cahaya ilahi yang bersinar di dalamnya kini jauh lebih halus dan mendalam dibandingkan sebelumnya. Dia hanya memiliki 2 dari 3 bagian panduan surga yang menentang dunia. Apakah dia mungkin memerlukan bagian terakhir dari panduan surga yang menentang dunia untuk menyelesaikan teka-teki itu? Mungkin kemajuannya akan terhambat hingga akhirnya dia mendapatkan bagian terakhir. Namun, bagian terakhir dari buku pedoman surga yang menentang dunia telah berada dalam kepemilikan Kaisar Iblis Pemalu Surga dan sekarang setelah dia meninggalkan Primal Chaos, buku itu telah lenyap dari alam semesta mereka selamanya. Ini juga berarti bahwa, ini mungkin merupakan batas penguasaannya terhadap hukum ketiadaan. Pada bulan-bulan berikutnya, hal itu mungkin terjadi secara alami seperti bernapas, tetapi dia tidak akan pernah bisa mengambil langkah berikutnya. Alasan dia memprioritaskan berkultivasi dengan Heling adalah karena kepercayaannya pada Qi Wuyao telah berubah menjadi ketakutan dan niat membunuh yang beberapa kali lebih kuat dari kepercayaan itu. Semua karena apa yang terjadi di alam bulan terbakar. Hal itu juga membuatnya sangat menyadari satu fakta lagi, fakta bahwa satu-satunya orang yang benar-benar bisa dia percayai dan andalkan di dunia ini adalah dirinya sendiri. Dia dengan paksa menghubungkan energinya dengan energi asal 4 Dewa Bintang menggunakan hukum ketiadaan. Dia telah menggunakannya untuk mendukung pembukaan gerbang Dewa Abu, dan menahan serangan balik dari penggunaan gerbang tersebut. Jadi meskipun dia telah berhasil membunuh Fen Daojun, dia telah menghancurkan 4 kekuatan asal dewa-dewa bintang dalam prosesnya. Mereka hilang dari dunia selamanya.
Namun jika dia maju satu langkah lebih jauh lagi dalam pemahamannya terhadap hukum ketiadaan, dia bahkan mungkin bisa dengan paksa menyerap kekuatan asal dewa, seperti kekuatan asal Burning Moon dari Fen Daojun dan Fen Daozang misalnya. Jika dia bisa mewujudkannya, kultivasinya akan tumbuh pesat. Sekarang jelas baginya bahwa rintangan yang tercipta karena tidak memiliki satu pun bagian dari pedoman surga yang menentang dunia adalah tembok yang tidak dapat ia atasi karena hilangnya bagian dari hukum ketiadaan. Terlebih lagi, keadaan pikirannya menjadi jauh lebih baik setelah dia menghabiskan beberapa hari terakhir terjerat dengan Heling. "Tuan, apa yang kamu pikirkan?" Suara Heling sangat lembut dan lembut. Hidupnya terhubung dengan kehidupan Yun Che, jadi dia bisa dengan jelas merasakan perubahan emosinya. "Sudah waktunya aku pergi menemui wanita itu," kata Yun Che tanpa tergesa-gesa. Heling mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lembut, "Apakah guru benar-benar akan membunuh Ratu Iblis?" Saat dia mengucapkan kata-kata itu, kepalanya yang lembut masih bersandar di bahunya. Dia tidak sanggup mengangkatnya. Dia jelas berada di sisinya siang dan malam selama beberapa tahun terakhir, tetapi karena alasan yang aneh, dia menjadi semakin enggan untuk berpisah darinya setelah beberapa hari terakhir. Bahkan jarak sekecil apapun di antara mereka menyebabkan hatinya terasa hampa. Dia harus mati. Suara Yun Che tiba-tiba berubah dingin sebelum berubah lembut sekali lagi. "Sayang sekali saya terlambat mengetahui hal ini. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan memberinya hadiah yang saya berikan kepada Fen Daojun. Dengan menggunakan kekuatan itu untuk membunuhnya." Heling memikirkannya sejenak sebelum berbicara, yang paling dibutuhkan guru saat ini adalah kekuatan. Alam pencuri jiwa sangat kuat tetapi semua penyihir dan roh jiwa setia sepenuhnya kepada Ratu Iblis. Jika kamu memilih untuk membunuh Ratu Iblis sekarang, kamu akan menjadi musuh bebuyutan dari alam pencuri jiwa bahkan jika kamu berhasil. Ini adalah sesuatu yang akan sangat buruk bagi tujuan Anda, baik saat ini maupun di masa depan. Jika Anda terus menjadi sekutu, mereka akan menjadi pendukung yang sangat kuat bagi Anda. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, suara Heling menjadi lebih lembut saat dia dengan lemah berkata, "Selanjutnya, saat Ratu Iblis ada, dia membuatku merasa seolah-olah semuanya akan baik-baik saja." "Tidak," Yun Che menggelengkan kepalanya. "Jika itu orang lain, saya akan terus berpura-pura tidak tahu dan ikut bermain sampai saya meratakan 3 wilayah dewa dengan kekuatan gabungan kami. Lalu aku akan memperhitungkan semua hutangku." Tapi Ciu Yao terlalu pintar dan menakutkan. Dada Yun Che terangkat saat dia mengucapkan kata-kata itu. "Aku baru bersekutu dengannya dalam jangka waktu yang singkat, namun aku sudah dimanfaatkan dan ditusuk dari belakang. Jika aku terus bekerja sama dengannya, aku khawatir aku akan terjun ke jurang maut atas kemauanku sendiri." Satu-satunya orang yang bisa menyebabkan Yun Che merasakan ketakutan seperti itu di wilayah ilahi utara yang luas adalah Ciu Yao dan Ciu Yao saja. Heling dengan jelas merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Yun Che. Bibirnya yang lembut bergetar ketika dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara, mungkinkah semuanya hanya kebetulan? Mungkinkah Ratu Iblis tidak berniat menyakiti guru sejak awal? Semuanya bisa jadi kebetulan kecuali satu hal, yaitu kemunculan kapal perang jiwa langit, jawab Yun Che. Tetapi, Heling berkata dengan ragu-ragu, "Saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia tidak akan menyakiti guru." Sebaliknya, Heling tidak melanjutkan. Dia tahu bahwa ini hanyalah perasaannya yang tidak berdasar dan tidak dapat dijelaskan.
Itulah sifatnya yang paling menakutkan. Dia menyebabkan orang secara tidak sadar menaruh kepercayaan mereka padanya. Mata Yunce menyipit. Atau mungkin harus kukatakan, seperti yang diharapkan dari jiwa kaisar iblis. Yunce berdiri dan menatap ke kejauhan. Dia bisa merasakan perubahan aura Qianye Ying dan matanya mulai menjadi dingin. Biarkan aku melihat apakah dia benar-benar berani datang, atau itu hanya tipuan. Yunce segera merasakan aura Qi Wuyao saat dia kembali ke distrik kekaisaran Yama. Dia telah tiba dan dia menunggunya di aula kekaisaran. Dia tidak bisa merasakan aura lain dari alam pencuri jiwa selain miliknya, tidak ada satupun penyihir, roh jiwa, atau penjaga jiwa yang memperhatikannya. Dia datang sendirian. Yunce membeku di udara, alisnya menyatu erat. Sekali lagi, Qi Wuyao telah melakukan sesuatu yang benar-benar di luar dugaannya. Dia telah memerintahkan Yan Tianxiao untuk menutup alam Yama, tetapi itu hanya tipuan untuk mengalihkan perhatian Qi Wuyao. Dia tidak begitu naif untuk berpikir bahwa Qi Wuyao tidak akan mengetahui bagaimana dia telah menekan alam Yama yang luas agar tunduk. Selain itu, pemahamannya tentang bencana kegelapan abadi jauh melebihi pemahaman Yan Tianxiao. Fakta bahwa dia telah memaksa alam Yama untuk tunduk dengan memanggil kekuatan laut tulang kegelapan abadi, seharusnya bukanlah sesuatu yang tidak diketahui oleh Qi Wuyao. Faktanya, tidak ada alasan dia tidak menyadari hal ini. Jika dia berani memasuki distrik kekaisaran Yama, Yunce bisa dengan mudah memaksanya menemui jalan buntu dengan kekuatan laut tulang kegelapan abadi. Lalu kenapa dia masih berani datang ke tempat ini? Dia tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa seseorang yang bijak dan licik seperti Qi Wuyao akan gagal merasakan keinginannya untuk membunuhnya. Setelah merenungkan pertanyaan itu untuk waktu yang lama, Yunce turun dari langit dan mendarat di depan aula kekaisaran. Saya menyambut tuanku dan kedua leluhur saya yang terhormat. Yan Tianxiao dengan cepat tiba untuk menyambut mereka. 5 iblis Yama, salah satunya adalah Yan Wu, mengikuti di belakangnya. Jelas sekali bahwa mereka dalam keadaan siaga penuh sekarang karena Ratu Iblis datang mengunjungi mereka. Mata Yunce menyapu mereka. Kamu benar-benar meninggalkan tamu kita sendirian. Yan Tianxiao menjawab, Ratu Iblis berkata bahwa dia hanya ingin bertemu dengan tuanku. Karena ini mungkin ada hubungannya dengan urusan pribadi tuanku, aku tidak berani mengambil keputusan apapun atas namamu. Apakah kamu memastikan bahwa dia datang sendiri? Yunce bertanya. Ya, jawab Yan Wu. Saya pergi menyelidiki masalah ini secara pribadi dan saya menemukan bahwa Ratu Iblis memang datang sendiri. Saya tidak mendeteksi aura penyihir manapun dalam radius 5.000 km. Menarik sekali, kata Yunce sambil mulai bergerak lagi. Dia berjalan melewati Kaisar Yama dan Iblis Yama saat dia melangkah ke aula kekaisaran. Yunce segera mengenali sosok Qi Wuyao dalam cahaya redup itu. Dia masih diselimuti kabut hitam tipis dan tipis itu. Dia masih memancarkan kekuatan iblis yang tak kasat mata dan menyihir yang membuat orang-orang merasa ingin berlutut di hadapannya untuk tunduk. Tidak kusangka Ratu Iblis akan menghormati kita dengan kunjungannya. Mohon maafkan keterlambatan saya untuk keluar menyambut Anda. Yunce mengucapkan kata-kata itu dengan suara cerah saat dia berjalan ke arahnya. Yan Wan dan Yan Tri, yang mengikuti di belakangnya, melepaskan aura mereka, langsung menghilangkan medan energi tak terlihat yang terpancar dari tubuh Qi Wuyao. Qi Wuyao berbalik dan mata mempesona yang tersembunyi oleh kabut hitam itu bertemu dengan mata Yunce. Dia sudah beberapa hari tidak melihatnya dan rasa dingin yang suram di matanya masih tetap ada.
Namun, ada ketajaman yang tajam dalam tatapannya, seperti pisau telanjang yang haus darah. Karena dia tidak perlu lagi berpura-pura. Sapaan santai yang baru saja dia berikan telah secara terang-terangan mengumumkan statusnya sebagai penguasa sejati alam Yama. Bibirnya terbuka lembut saat suara iblis yang bisa meluluhkan tulang seseorang terdengar di udara. Kenapa memanggilku Ratu Iblis kalau kamu bisa memanggilku dengan namaku? Nada suaranya perlahan berubah, saat dia mulai terdengar sedih dan bersalah. Baru 20 hari sejak terakhir kali kita bertemu, tapi kamu tiba-tiba menjadi orang asing. Heh, Yun Ce tertawa dingin sebelum alisnya tenggelam dalam. Qi Wuyao, hentikan omong kosong rayuan itu. Sekarang sudah begini, apakah kamu begitu naif hingga berpikir bahwa aku akan berpura-pura tidak menyadari apa yang telah kamu lakukan? Nama Qi Wuyao, dua kata yang sama, kini diucapkan dengan cara yang lebih dingin dan suram daripada yang pernah diucapkan Yun Ce sebelumnya. Qi Wuyao menghela nafas dengan menyesal sambil berkata, masalah dengan Qianying memang salahku. Saya pasti akan menebusnya. Jika dia tidak menyarankan agar Qianying berduel dengan Fan Daojun, segalanya tidak akan terjadi seperti sebelumnya dan ini telah menjadi simpul yang dalam dan berat di hatinya. Mata Yun Ce menyipit tajam dan niat membunuh mulai keluar dari senyuman dinginnya. Sebelumnya Anda mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang, kamu dengan senang hati mengakui kesalahanmu. Kamu memang Ratu Iblis Utara yang terkenal dan terkenal. Kamu benar-benar tahu bagaimana menilai situasi. Kesalahanku adalah, aku seharusnya tidak mengajak Qianying berduel dengan Fan Daojun, kata Qi Wuyao dengan suara lembut. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia hamil saat itu. Senyum Yun Ce yang dingin dan sinis berubah menjadi seringai mengejek. Jadi maksudmu kau memanggil kapal perang jiwa langit pada waktu yang tepat karena kau mengkhawatirkan keselamatanku. Hehehe, Qi Wuyao, coba tebak. Apa menurutmu aku harus mempercayai lelucon konyol seperti itu? Qi Wuyao tetap diam. Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kelicikan dan kekejaman Anda menakutkan. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda tidak ada bandingannya dalam aspek tersebut. Lagi pula, kau berubah dari wanita fana menjadi Ratu Iblis, yang namanya bahkan membuat para kaisar dewa gemetar. Anda juga satu-satunya di bawah langit yang telah mencapai hal ini. Tapi sayang sekali kamu masih terlalu cemas. Suara Yun Ce menjadi rendah dan dalam. Atau mungkin pengorbanan kecil itu tidak ada gunanya jika itu bisa memberimu alam bulan terbakar yang luas. Mungkin kamu berpikir bahwa aku akan dengan senang hati menerima kebenarannya setelah aku mengetahuinya setelah aku mempertimbangkan penyerahan total dari alam Burning Moon. Namun, memahami seseorang adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Sama seperti bagaimana aku tidak bisa melihat tindakanmu. Meskipun aku adalah roh jahat yang tidak akan berhenti untuk membalas dendam, masih ada beberapa batasan yang tidak akan pernah aku lewati. Beberapa hal yang selamanya tabu bagiku. Qi Wuyao masih tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Yun Ce tanpa berkedip dari bawah kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya. Aku bertanya-tanya tentang sesuatu bahkan sebelum aku masuk ke sini. Mata Yun Ce juga tertuju pada Qi Wuyao saat dia mengawasinya untuk menangkap tindakan halus apapun. Dia tidak mendeteksi apapun. Dan itulah tepatnya rencanamu untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Qi Wuyao terdiam. Jika itu hanya lelucon yang kamu buat sebelumnya, maka itu terlalu mengecewakan. Itu terlalu kurang jika dibandingkan dengan gelar Ratu Iblis yang menakutkan dan perkasa. Seringai Yun Ce semakin menyeramkan saat matanya berubah suram dan gelap. Dia perlahan mengangkat tangannya,
Telapak tangannya menunjuk lurus ke arah Ciwu Yao. Kamu, Ratu Iblis, pasti tidak menyadari alasan mengapa alam Yama tidak punya pilihan selain menyerah padaku. Jika aku memanggil kekuatan laut tulang kegelapan abadi, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, bahkan jika kamu ada 9 orang lagi. Tetapi karena kamu berani datang, dan datang sendirian, kamu pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Itu memicu rasa penasaranku. Mata Yunce sudah menyipit menjadi 2 celah panjang. Aura kedua leluhur Yama di belakangnya juga telah mengunci Ciwu Yao. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan keluar dari situasi ini hari ini. Saya sangat berharap Anda tidak mengecewakan saya. Mata indah Ciwu Yao terbuka di bawah kabut hitam. Dia dengan lembut berbalik ketika dia berbicara dengan suara tenang, nasib adalah sesuatu yang sangat misterius. Hal ini tidak pernah dapat diprediksi dan tidak dapat diketahui selamanya. Terkadang, keputusan yang impulsif dapat menciptakan banyak gelombang besar, banyak hasil yang luar biasa. Apa? Yunce terkekeh dingin sebelum berbicara dengan suara mengejek. Mungkinkah ini drama pembukamu ketika kamu mencoba merayu seseorang dan mencuri jiwa mereka? Yunce, dia berkata dengan suara lembut dan terengah-engah, seolah dia sedang bergumam. Apakah kamu masih ingat, orang, yang memberimu embun beku asmara, di Istana Phoenix S ke-36 di alam Song Salju, 10 tahun yang lalu? Itu, kakak, senior berpayudara besar.